Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu alazim. Para ulama, para sesepuh masyarakat, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak takmir masjid dan sahabat saya Madura ini. Aku mikir serius tapi sepuluh ngomong dulu orang ya. Jadi saya nyiapin serius gini ya. Nanti kita akan coba tarik garis dari dimensi langit bumi selama miras tadi. Boleh ke Indonesia, boleh ke koalisi, boleh ke macam-macam. Tapi kita harus cari sambung dulu. Kita harus kita harus punya sambung dulu, punya metodologi dulu, punya urutan berpikir dan otak supaya kita sia-sia. Untuk itu saya memang memaksa Jakarta untuk bersama-sama ke depan karena nanti rujukannya Jakarta. Jadi jangan dipikir saya ini ngerti apa-apa. Saya itu kalau nggak ada Jakarta ya harus ambil. Karena itu kayak ngomong-ngomong kan harus konfirmasi ke beliau. Gitu. Jadi saya mohon dengan sangat bahwa saya ini mesti ada apa yang macam-macam. Nah, yang pertama kita sebelum ngomong Islam terus, sebelum ngomong Indonesia, sebelum ngomong masyarakat umat, kan kita tahu kita ini sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Iki leg-leg teori saja, leg-leg terbaru. Tetapi kan kita tidak punya pengetahuan yang memadai mengenai leg-leg keadaan. Yo umat, yo kiai, yo guru, yo pemerintah, yo struktur masyarakat, moral, mental, spiritual, leg-leg. Nah, tapi kan, ya apa caranya ngumpul leg-leg? Nah, nanti kita pelan-pelan dari itu dulu. Jadi saya mohon izin untuk melewati suatu jalan terminologi yang mudah. Yang pertama ini, orang itu ada, katakanlah ada dua kategori. Yang satu orang yang punya potensi takabur dan orang yang punya potensi tawadhu. Kira-kira ada takabur dan tawadhu. Takabur itu gede di wong. Jadi wong betul-betul dia merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, nek tawadhu itu yang dari wong. Nanti, nek cara Jawa tadi aku, yang ini nombor, yang berundas, yang ini nyendoli. Kalau orang Jawa filosofi tertingginya adalah mengangkat nama sebagai tawadhu wong disendoli. Disyukur disoleh disoleh. Menurut saya, orang yang lebih dekat ke keselamatan hidup itu yang takabur atau yang tawadhu? Tawadhu. Maka orang yang lebih dekat ke bencana kecelakaan hidup dan tidak keselamatan adalah yang tawadhu. Oke, ini rumus dasar. Kedua, kita luas. Apa yang menyebabkan seseorang itu muncul takaburnya? Kita pakai teori bagus. Orang menjadi kaya biasanya muncul takabur. Orang menjadi kaya potensial untuk takabur. Orang berkuasa potensial takabur. Orang punya kekuatan juden, gelut menangan, duit preman, saya itu juga potensi takabur. Terus orang tadi ya, orang kaya, orang kuat, orang kuasa. Kalau kita jadi pinter, itu potensial ya perjalanan. Gampang proses untuk takabur adalah pinter. Baik pinter di sekolah, pinter di masyarakat, pinter di masjid. Begitu sungguh ini potensial. Di daerah itu orang yang putih disebut kiai haji,
Sedianya kita judulnya goblok sama jadi. Mulanya kan menurut saya kalau ada orang tampil itu ustaz-ustaz kiai-kiai itu ditanggung dia ekspresinya ekspresi tawadhu apa takabur. Itu kan beda aja karena mereka itu atau saya dari saya orang yang di podium ini yang dijunjung sebagai ulama ustaz itu biasanya ada film di dalam pikirannya iki goblok kabeh aku sing pinter ora gitu kan itu dari Rasulullah SAW. Saudara mundur wih aduh kan gitu jadi goblok kan gitu ya. Jadi rupanya tidak hanya orang kaya, tidak hanya orang kuasa, tidak hanya orang kuat, tidak hanya orang pintar. Ternyata nanti orang alim, soleh itu sholat rajin, umroh seminggu lalu, sholat itu sudah kaya, umroh, saya kira dia merasa lebih tinggi dari orang itu. Jadi ternyata kesolehan yang ditingkatkan dengan ibadah formal itu juga membuat orang merasa takabur. Wah ngaji, bukan sepuluh loh, kok gak dilarang mulai. Saat minggu penuh berubah jadi dilarang orang. Jadi rupanya orang alim, orang soleh, orang yang punya merasa punya kesimpulan di bidang ibadah keagamaan juga punya keterpelesetan untuk takabur. Sebelumnya saya mungkin minta tolong jawab. Sebenarnya penggunaan kata alim itu saja. Sebenarnya orang alim, cara Jawa misalnya, menurut alim itu orangnya soleh, taat sembahyang, apa sedikit santunan wong sama Allah itu pokoknya paham itu alim. Cocok apa ya dengan itu? Nek karpe dari cara Arab tapi terus malu dari cara Jawa kan cocok kayak makanya. Iya, kalau ini orang alim itu tidak orang alim bukan alim. Iya, biasa orang Jawa. Ya, jadi orang alim itu kalau dari bahasa ini kan orang yang berilmu. Kalau sudah berubah menjadi bahasa Indonesia itu sudah agak sedikit berubah maknanya seperti itu. Ya. Kalau dalam bahasa sudah ada al-ulama sholihun, kan? Ulama yang soleh. Tapi ulama soleh itu kalau di Indonesia itu disebut alimnya orang alim. Jadi memang satu kata itu kalau masuk bahasa lain biasanya mengalami sedikit perubahan makna, meluas, kadang juga menyempit, kadang juga menyimpang. Ya. Saya kira kata alim itu mesti ada mengalami seperti itu. Kata akal itu kan mulia sekali itu dalam bahasa Arab, tapi dari dalam bahasa Indonesia bisa menjadi ngakali, ya kan? Akal-akalan. Ya. Jadi itu ada perubahan makna. Mungkin itu sedikit. Jadi kalau dalam bahasa Jawa Timur itu wong alim jadi karpe wong soleh gitu ya. Kalau dalam bahasa karpe soleh. Soal alim itu adalah orang yang berpengetahuan, orang yang mengetahui sesuatu hal secara katakan secara mendalam. Nah, khusus untuk soal orang alim yang nanti kita hubungkan dengan sombong atau tawadhu tadi rendah, ini ada asor ya, ada asor atau jalan itu nanti ada catatan kaki, ada footnote-nya bahwa orang alim itu maksudnya tidak alim dalam bahasa Arab itu kan urusannya sama ilmu bukan sama mental atau moral. Nek dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, urusannya mau akhlak. Padahal sebenarnya bukan akhlak. Kalau akhlak itu mungkin soleh
solihun tadi, ulama solihun. Jadi mudah-mudahan Injil ini ada pembelajaran, misalnya kebaikan. Kalau dalam Al-Quran itu kan ada macam-macam, ada al-khair, ada al-ma'ruf, ada al-birru, ada soleh, ada ihsan. Itu masing-masing punya proporsi makna yang berbeda-beda dan punya posisi untuk dipakai secara berbeda-beda. Ini minggu ini ya sebelum masuk Islam kita sedang tahu. Ya, oke, boleh ya. Oke, semuanya berarti mana? Kalau kayak ini mau, oke. Misalnya begini, misalnya salah kaprah ini kan sudah dikatakan dalam. Misalnya kita selalu berambia si ulama itu amar ma'ruf nahi munkar, kan gitu. Ini kan menurut saya tidak serius kalau Quran. Kan ada 3 opsi. Satu ya dauna khair. Kalau kata bendanya dakwah khair. Jadi memanggil orang, menganjurkan orang untuk berbuat baik. Tapi menganjurkan ya. Terus opsi kedua adalah amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Makanya kebaikan di amar, kebaikan yang sudah diperintahkan adalah kebaikan yang sudah diarifi, maka disebut ma'ruf, menjadi perda dari aturan pemerintah. Dia sudah disimulasi, sudah diperhitungkan. Nah, ini sifatnya bukan anjuran tapi undang-undang. Itu namanya amar ma'ruf. Tapi kalau ulama tidak punya tugas amar ma'ruf. Kalau urusan bumi itu yang tugas amar ma'ruf pemerintah, maka disebut umaro. Karena umaro dari kata amir, amir itu satu dasar kata dengan amar ma'ruf. Nah itu, makanya disebut amar, orangnya amir, jawabannya umaro. Terus ada lagi nahi mungkar. Nahi mungkar bareng polisi yang nahi mungkar, ulama yang nahi mungkar, pemerintah yang nahi mungkar, rakyat yang nahi mungkar, ulama yang nahi mungkar, itu bareng. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu pekerjaan pemerintah. Kalau pekerjaan ulama, Ustaz adalah dakwah khair nahi mungkar. Tapi sana-sana sembroga. Akhirnya paling-paling. Sama dengan misalnya majelis ulama berfatwa, tapi berposisi seolah-olah itu maklum, seolah-olah berposisi itu aturan. Padahal itu cuma saran. Sama dengan Komnas HAM. Komnas HAM itu kan tidak punya legalitas hukum, jadi dia tidak bisa menuntut apa-apa, dia tidak bisa menghakimi apa-apa, karena wilayahnya moral, wilayahnya anjuran bukan wilayah perintah. Ini sekedar mengikuti betapa kita itu jangan soto. Wes terus salah sambil, terutama si akal menolong. Yang akal yang dengan kata tadi, ini sambilnya katanya itu seperti apa yang berbeda. Tidak aman normal itu. Beda ini kalau manusia mereka beda berita, manusia berita, tapi beda kan dia akal manusia beda. Nah soal itu pada begini. Perjuangan apa itu? Orang suruh terang, tapi otak tidak sama dengan akal. Karena kalau dalam pandangan saya, dan ini belum ada penelitian atau kalau secara biologi dan kedokteran, Anda kan dikasih tahu itu orang otak kanan, otak kiri itu ya tidak tergerak. Saya tanya benar, otak kanan otak kiri itu benar apa istilah? Istilah apa? Pernah tidak dijelaskan ke masyarakat bahwa itu istilah? Wong percaya teman dengan itu aktivitas ini, wong ini bisa dianggap teman itu cuma istilah. Itu istilah itu berdua-dua ya paham ceritanya. Terus gaya istilah terus masyarakat menganggap itu sebuah menilai kayak keterangan itu kan apa sebutan loh, iya sebutan ya orang otak kanan otak kiri wong software itu kan gitu. Oke, jadi kalau manusia berakal
Itu karena otaknya manusia itu punya akses terhadap hidayah Allah. Tapi kalau otaknya kambing dan ayam tidak punya akses terhadap hidayah. Maka bedanya manusia dengan binatang adalah karena manusia mereka sama-sama punya otak, tapi yang punya akal adalah manusia. Jadi otak itu adalah segumpal kumpulan saraf dan daging, tapi tidak ada akses hidayah. Kalau dia memiliki hubungan elektromagnetik dengan hidayah Allah, maka disebut akal. Jadi otak plus hidayah sama dengan akal. Nah, berarti akal ini nomor satu pada manusia. Menungso sing permen akal. Tadi kan itu ayam sama dengan otak. Manusia sama dengan otak plus hidayah, maka sama dengan akal. Dan akhirnya menungso men akal sama dengan PT. Terus itu apa nih? Nah, tadi jumlah PT di Indonesia tak biru. Ini kayak ngomongannya, ngomong supaya gampang gambarnya. Jadi ternyata kata-kata gimana mau akal itu yang terbaik. Akal itu kalau utamanya manusia, maka mengakali adalah pekerjaan terbaik. Betul? Mengakali itu artinya memperlakukan segala sesuatu dengan fungsi akal. Tapi begitu dari bahasa Indonesia, perbuatan terburuk adalah mengakali. Tapi siapa mengatakan Jumat Islam? Kok pegawainya Nino ngakali? Partai-partai Islam adalah diakali itu. Ngakali umat, terus jalur diakali kalau PDIP, Jokowi, Surya ya, jalannya ke sana dulu. Sekarang bekalnya jelas. Jadi kita kembali ke kerendahan nanti. Tadi sudah kita sebutkan, orang yang takabur dekat ke bencana, kecelakaan, orang yang tawadhu dekat ke keselamatan. Sekarang kita ambil dari 5 kategori tadi: kaya, kuasa, kuat, pinter, soleh. Kita ambil pinternya dong. Amin. Ruh. Beruh kalau bahasa Indonesia beruh. Waktu jadi asal usulnya beruh dari kata ruh. Merui itu kan mengetahui, memasuki dalam merui itu artinya Anda memasuki wilayah ruh dari sesuatu hal, mulai merui terus akhirnya beruh sama dengan Malioboro. Artinya apa? Ya Allah ya ceritanya. Jadi kalau sampai ke Jogja itu jangan lupa jalan kaki kalau bisa. Dari Tugu ke selatan sampai rel, terus lewat Malioboro sampai Keraton. Di situ Anda sedang melakukan mujahadah. Jadi dari itu menarik ya. Jadi kalau saya panggil nama Budi, ya, dari Tugu ke rel itu namanya Jalan Margo Utomo. Jadi manusia itu prinsip dasarnya harus mencari margo kan utomo, harus mencari jalan yang utama, sirotol mustaqim sampai rel, sampai stasiun itu. Nanti dari rel, pergo kamu sudah berlatih untuk menempuh jalan yang utama. Ya, dalam Islam pasti ada istilah jalan utama itu, yaitu takwa, tauhid, itu ya jalan utama. Dari rel ke Tuturan Bulan itu namanya Malioboro. Nanti dari Tuturan Bulan, pertigaan perempatan Terang Bulan sampai ke kantor pos itu namanya Margo Mulyo. Dari kantor pos ke Keraton namanya Jalan Pamuraan. Jadi ini yang ngomongin saya loh kemarin, karena sultannya lupa. Akhirnya kok sultan dengan ini ngomong ini. Dari rel ke Tuturan Bulan namanya Malioboro. Tadi kan saya ngomong bro ya, merui bro. Malioboro itu kok aneh sih mau artinya di Jawa orang jalan Malioboro, kok kayak rokok Malioboro aja. Apa toh? Yes, saya coba sampean mundur sedikit. Nek sampean duwe tonggo gak
lanjut penggawean sampai yang kayak modal terus sampai ngomong marungo rek. Marungo dari kata warung itu menjadi kata benda jadi marungo. Ya, W jadi M. Coba ya. Oke. Kalau orang-orang banyak orang lagi kok bahasa Jawanya Malio. Lakonono storikote para wali bahasa Jawanya Malio. Ya apa caranya? Mumbono. Kamu harus mengembara pikiranmu. Ijtihad, ikro, berisra kalau perlu. Malio. Bro, jelas ya? Ah, besok rombongan masjid sini malah dorong orang tua ini ya. Sekarang dulu katanya Pak, belum lama sekarang kemarin kan jalan Ahmad Yani, sekarang kembali ke jalan semula. Margo Utomo, Mario Puro, Margo Mulyo, Kamukaan. Ini saya tanya dikit saja. Kalau kamu sudah melakukan pekerjaan para wali, pekerjaan yaitu mengembarakan hatimu sampai ke puncak Rahman Rahimnya Allah SWT, maka kamu akan sampai ke Margo Mulyo. Kamu akan mendapatkan kemuliaan hidup. Jelas ya? Apa ini? Nah, terus dapat kemuliaan hidup saya kalau di titik nol. Titik nol di KM 0 ya. Perbuatan yang tersebut itu titik nol. Anda sudah mulia, dunia sudah terganggu. PKB dan Biro gak masalah. Presiden Sopo gak masalah. Kalau dukung tiba hari kabeh. Sing situ jenenge Konami, situ jenenge Jokowi. Terus bapak-bapak pun kita kekhalifahan kita cari yang kita mampu saja. Nah, kita sudah sampai ke KM 0, berarti kita punya kans untuk berisra. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari titik nol di kantor pos itu ke keraton namanya Jalan Pangurahan. Pangurahan itu artinya kamu sudah Anda sudah merasakan kemerdekaan yang sejati dalam hidup. Kalau dia berlebihan, kalau duit aku berbentek-bentekan, tak ewangi dia kalau dewi. Saya wangi gue proposal melamar mengisor ini, itu kok dibeli dewi harus dikatakan pos pola kemudian kedabikan biayaan poilan gak tahu-tahuan, gitu loh. Nah, maka Anda mendapatkan kemerdekaan yang disebut uraan. Jalannya bernama Jalan Pangurahan. Jadi, nah aku disebut uraan. Didolai wacana nih, uraan itu uang service. Bulan kurang apa ya? Jadi ini ekstra dikit. Tapi mudah-mudahan sering ya, pemahamannya jelas ya. Oke, sekarang kita kembali urutannya dari awal ke belakang. Kita ambil filternya, kita ambil alimnya, mengetahui. Ada 4 kategori orang. Satu, orang pinter, yang tertinggi derajatnya adalah orang yang ngerti dan tawadhu. Karena kebanyakan orang yang ngerti tawadhu, betul kan? Nah, orang yang paling mendapat, orang yang bisa masuk di jalan pangurahan adalah orang yang pinter, ngerti, tapi tawadhu, dulu diri. Ini sore, wong sing gak ngerti, tapi tawadhu. Justru kalau gak ngerti, dia terus hati-hati. Itu nomor 2, sing rodok ketai makro ini. Wong sing pinter dan takabur. Iku wis derajatnya. Tapi sing ngomong gak ketai itu, wis gak ngerti sopo. Kuwi seperti kalau itu loh, gak perlu. Buang kalau ngomong krim bisa. Ya, sebutannya mau, tapi pokoknya ada 4 tadi.
Kira-kira Anda saya ini termasuk nomor 1 apa nomor 2 dan nomor 8? Mungkin itu kan gitu. Kita tidak mungkin bilang bahwa kita nomor yang 1 orang yang mengerti dan tahu itu sekarang. Tapi minimum mungkin kita ini orang yang tidak begitu ngerti, maka kita tahu kan gitu. Tapi kalau sampai jadi mentang-mentang doktor, mari untuk kita pikir masa wirul ini takabur, dan kan derajatnya turun. Nah, namun kita ojo sampai dari sini nomor 4 kuman. Terus gak paham, gue paham-paham, mau tidak tahu-tahu kan. Kemana belum kamu dari itu kan nomor 8. Oke, dari sini saya masuk ke 19 supaya cepat karena ditanya jawabnya beres. Terhadap Israel ini kita jangan nilai yang lain dari Israel. Anda itu lebih banyak tahu atau lebih banyak tidak tahu? Saya tidak tahu. Jadi yang terpenting dari peringatan Israel adalah ilmu mengenai ketidaktahuan. Jadi orang ilmu mengenai ketidaktahuan mengetahui gak cukup. Maka mari kita mencari hikmah dan mencari keselamatan, mencari karomah dari ketidaktahuan. Apa salahnya kalau syukur Gusti Allah alama insana malahnya alam, tapi kan tidak semua kita mendapatkan itu. Jadi sekali lagi, kalau di prosentase hal Isra Mi'raj ini kita ini ngertinya itu dibanding dan ngertinya berapa persen dibanding berapa persen. Terus upamanya begini, kita mulai karya, 10 karya ya. Mungkin segitu. Karena ditutupi agak dimulai. Ditutupi aja mungkin 1% lah ya. Benar nggak? Jadi kalau kita mengadakan Isra Mi'raj 27 derajat, kita ingat Rasulullah Subhanallah di asra bi abdihi lailan, ya. Yang kita sadari pertama adalah ya Allah, aku tidak tahu apa-apa, Engkau yang Maha tahu. Lindungilah ketidaktahuanku ini, tetap bimbinglah dengan hidayahmu dalam ketidaktahuanku. Allah sendiri kan mengatakan anak alam pantalan alam kan gitu. Kamu nggak tahu. Iblis tidak menurut, malaikat tidak menurut. Lama bersama dalam menungso itu, pegawaian itu merusak bumi kalau menumpahkan darah. Terus Allah jawab, sebenarnya tak akan menunggu. Kalau nggak perlu aku sih dulu. Kan itu kan? Allah kan nggak gitu. Menurut kan nggak perlu antara alam, aku ngerti. Akhirnya Allah tetap menciptakan Adam sampai sekarang ini, gitu loh. Dan malaikat dia tetap banyak tahu kenapa lo bukan bikin Adam lo repot diri lo repot diri lo itu gak ngoro gak ada diri lo itu berapa itu ikut si bosan gak mau kabur itu tahlilan gitu. Sing tahlilan itu bingung dewe dengan tahlilan di tahlilan bisa. Tidak tahu kawan, kenduran itu bid'ah ini. Tapi kalau ini mereka sopo-sopo ini kenduran ini bid'ah. Gitu loh. Nasi orang-orang dan kenduran sudah ada bawa. Jika semua ngomongin di dalam kenduran itu, kali ini harus ngambil kayak soalnya. Iya sampai harus cari dosen sulit lah. Saya masih kayak guru terus gitu loh. Ini kali malu-malu ibu sungkan boleh tahu di sini ini harus ternyata sungkan boleh tahu panggil sekali tak hiburan nggak oleh bisa ini mau pernah kita harus sampai ini sembarang nggak oleh ini nanti lu nggak menipu misalnya jarak kita menantari musrik mana dulu musrik antar jokol juga nggak iso gak tahu mutono, gak tahu dari mana. Orang untuk makan beli kok uring-uring, saya kolonial ini. Itu betul sekali. Oke, ini kita belok di situ supaya mantas ya teman-teman. Nah,
sudah disebutkan oleh Bapak bahwa Isra Mi'raj itu kita lebih banyak tidak tahu daripada. Oke, saya kira di situ masih di air. Jenenge Jokowi Widodo. Jokowi Widodo. Tahu tidak dia jenenge Jokowi Widodo? Beda. Jenenge aslinya Jokowi. Kalau tak, oh jangan Isra Mi'raj Jokowi loh. Bapaknya jadi siapa? Bapaknya itu imigrasi tekor Dorondi tahun kilo. Tapi terus, ya iya, kalau itu loh, orang PT aja. Nek kok kayak ini, guna pakai kilo-kilo sendiri contoh. Jangan perlu, kalau orang itu sudah, orang tahu itu loh. Enggak perlu dicontoh. Oke, jadi saya ngomong Jokowi, saya ngomong bahwa kita itu lebih banyak tidak tahu daripada tahu. Marilah kita mendekat kepada Allah dengan bekal ketidaktahuan, benar tak? Ini kalau ngomong tasawuf, jane cepat di wong sing ero karo wong sing gak ero ketika dia berhadapan dengan Jawa. Luwih cepat sing gak ero. Nek kalau perkara Gusti Allah nggawa pulau aneh atau nutunin. Begitu kau anak fakir, indahnya ya Allah, anak fakir, aku miskin, aku fakir, aku tidak tahu. Kalau anak jahil, indahnya, aku tidak tahu apa-apa ya Allah, engkau yang tahu. Aku miskin, engkau yang kaya. Nah anakmu, pol, gak boleh, malah hidup dalam Gusti Allah tidak boleh. Semua pengetahuan hakikatnya adalah milik Allah. Kita hakikatnya tidak tahu apa-apa. Kini gaya pendidikan dan kata mengenai ini baik dari UMM ya. Tadi saya kayak contoh ini. Kalau itu contoh sendiri dan ya dosen apa. Tapi contoh itu sendiri uang. Uang itu dia anak bisa sendiri. Bujuk sampean mana? Terus dengan haji ini cengar sumur bisa kok nangis. Nah itulah. Orang-orang haji seorang suara kan butuh pengaturan udara dikeluarkan, di sini yang digeserkan maka keluar. Itu. Kita digeserkan. Sumur ini suara. Bisa di sumur yang aku nangis. Kayaknya bisa sih. Loh, omongnya di sumur ini musuh. Anakmu begitu tak susah ini sekolah musuh. Sumur ini loh. Jangan berpikir bahwa Kementerian Pendidikan Nasional bisa menuruti bayimu. Ojo merasa, ojo pinter bangsa gak bisa. Kalau itu penggawaannya mengawal anak-anak manusia, hamba-hamba Allah, agar mereka mencari dirinya dan menemukan dirinya, sehingga kemudian mereka harus mengerti harus berbuat apa. Allah menciptakan syu'uban makobatil, orang senjata notete. Tapi PT usulnya kayak kalau ada PT, gimana? Bahkan PT itu kalau ada PT, yang itu. Nah, Anda pikir Anda ini disuruh jadi apa oleh Allah? Sampai dipilihkan, ini kan dari area itu, hukum itu. Mas, kan dari anaknya Abdullah, orangnya itu. Iya, dan itu ya. Tapi apa nanti ke Allahnya bareng-bareng dengan keluarga? Diri-diri. Jadi kita itu berkeluarga sebenarnya casting. Aku bagian ini, aku dia casting. Itu tidak dakwaan berapa. Gitu. Maka untuk mendekati Allah kan bekal kita yang nomor satu tidak tahu yang sebenarnya. Maka kalau kita nggak ngerti Isra Mi'raj itu gak apa-apa. Karena harus ngerti, wes. Ya apa penjelaskan Kanjeng Nabi minal masjidil haram ila masjidil aqsa summa ila sidratil muntaha. Itu hanya dalam waktu yang ada beberapa jam. Kan belajar fisika kan? Ya tadi. Kudu belajar ya apa itu jenenge Pak Kris? Fisika, kosmologi. Terus gak tahu yang jelas
Terus lagi tanya misalnya, kan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa kali kan di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pak, berapa kali? Belum pernah tahu mendengar pertanyaan itu. Ya makanya, karena itu tidak gendeng berapa kali? Semua orang jawab sekali. Bebas dikatakan orang bisa. Cara siapa yang bisa? Cara siapa yang bisa? Saya seminggu belum ada apa? Mungkin ya. Karena ini kan di Nabi Isra ngancari pemekaran gendeng-gendeng. Enak Isra pegel muridnya ngancari pemekaran. Bukan yang rendah-rendah dikira kreasi enggak. Enak sih. Dan saya kira kan di Nabi Isra menjelaskan fisika, menjelaskan kebatinan, menjelaskan roh sukmo, menjelaskan macam-macam. Itu semua kemungkinan. Kita bilang iya ya bisa, kita bilang tidak bisa. Maka tadi saya pedoman awal adalah mudah-mudahan ketidaktahuan kita itu melahirkan kerendahan hati. Betul nggak? Jadi kita nggak menyesatkan orang, nggak mengambilkan orang, bodoh gawe gitu. Gitu betul. Anda pikir saya Aisyah, nggak mau ya? Kalau misalnya hanya mas Muslim ya betul kan? Kalau keluar apa? Oh, berbaku bisa Allah Taala fil Quranil Karim bisa menurut. Dan aku masih tahu tak mimpi kan punya menurut. Kayak pernah aku jawab.